Selamat pagi, saya Ferdinand dengan NIM 202102262. Hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan program pengelola stok Nando Teknik. Jadi yang pertama, kita harus menjalankan XM terlebih dahulu, dan kita start di bagian Apache serta MySQL-nya. Kemudian yang kedua, kita buka kedua programnya itu. Pertama tuh ada Angular RESTful di sini. Sebentar. Dan yang kedua adalah backend-nya atau Laravel RESTful-nya. Ini saya buat dengan file _RESTful ya. Terus kemudian di bagian controllernya kita akan menjalankan perintah ng serve untuk Angular-nya dan perintah php artisan serve pada Laravel-nya sebagai backend. Oke, ini XM-nya juga sudah jalan. Kita minimize. Besar. Ini sudah jalan. Dan ini untuk bagian Angular-nya. Ini juga sudah jalan. Terus kita membuka link-nya di sini yang ada di Angular. Nah, di sini sudah masuk ke website pengelolaan stok Nando Teknik. Jadi website ini sudah dilengkapi pelindungan autentikasi. Kita masuk ke bagian dashboard seperti ini. Contohnya saja saya belum login. Ini bisa dilihat di bagian session storage-nya saya belum punya data sama sekali yang tersimpan di sini ya. Ini belum ada value dan key-nya sama sekali. Nah, jika saya mencoba masuk ke halaman dashboard, itu akan dikembalikan lagi ke halaman login. Misalnya saya masuk ke bagian produk, ini juga akan dikembalikan lagi ke halaman login. Dan user di sini ada dua tipe, ada tipe admin dan juga tipe sales. Nah, kita akan bahas dari tipe admin dulu. Nah, ini contoh kalau saya memasukkan data yang salah, dia akan muncul error seperti ini. Oh, maaf, itu tadi data yang benar. Kita hapus dulu sessionnya. Di sini. Oke, jika kita refresh lagi, dia harusnya balik ke login. Oke. Maaf, tadi itu data yang benar. Dan kita coba masukin data yang salah. Kita coba login, dia akan muncul modul login gagal atau ID password salah. Nah, ini kalau kita masuk ke user yang benar. Oke. Di sini tersimpan session storage-nya dengan user admin dan role-nya admin. Dan kemudian pada dashboard admin itu lengkap semuanya. Semua fitur dapat dilakukan oleh roles admin ini, mulai dari kategori, menambah produk, nambah data vendor, nambah data konsumen, nambah barang masuk, nambah barang keluar, nambah produk servisan, dan juga nambah laporan. Dan pada bagian kategori ini bisa dilihat datanya ini sudah pernah saya inputkan sebelumnya, jadi sudah ada masuk di sini. Dan kita akan coba tambahkan kategori baru. Contohnya hero ya, kita pakai yang di objek tuh ada kabel merek namanya Simas. Jika saya klik add kategori di sini, datanya akan langsung masuk di sini. Dan ini langsung otomatis masuk ke data table di sini, di table di sini. Dan ini adalah action untuk menghapus kategori masing-masing. Jadi misalnya saya sudah masukin Simas di sini, saya akan menghapus dan akan muncul notifikasi di Windows seperti ini. Apakah mau delete? Oke. Data sudah di delete, ini akan otomatis terhapus. Kita coba tambahkan lagi ya data yang baru di kategori. Oke, ini sudah masuk. Kemudian kita masuk ke bagian produk. Pada bagian produk ini kategorinya diambil dari data yang sudah dimasukin di sini. Nah, ini nanti akan muncul di bagian produk. Nah, di bagian produk tadi kita tambahin data namanya Simas. Dan ini kode produknya. Kita bisa masukin SM15, ini kode di kantor. Dengan deskripsi kita samain aja. Ini juga ikut yang di kantor. Dan ini stok kita masukin terserah, kita coba dengan angka 50.
Dan untuk menginput datanya ke data table kita akan menggunakan button submit di sini. Ini belum ada ya, baru sampai 9. Terus kita submit dan datanya masuk yang ke-10. Itu SIMAS dengan SM1215 sebagai kodenya, dan deskripsinya adalah 2 kali 1,5 dengan stok 50. Misalnya saya juga mau menghapus produk ini, ya saya tinggal klik tombol button ini dan sudah dihapus. Ini bisa submit lagi karena kita mungkin kepake nanti. Dan kemudian ini ada kategori vendor dan customer. Vendor itu sebagai penyedia barang dari Nanoteknik, customer itu sebagai pembeli barang dari Nanoteknik. Nah, ini nama suppliernya juga sama seperti tadi. Ini sudah saya input sebelumnya. Kita akan coba buat dengan cabang Merdeka. Kita ganti aja cabang Ayani belum ada ya. Di luar Ponti aja, mungkin di Samarinda. Ya, alamatnya Jalan Samarinda. Nomor 90. Oke, nomor teleponnya atau samain aja lah ya. Dan pengirimannya ini ekspedisinya, jadi terkadang di vendor luar kota tuh harus pakai ekspedisi untuk kirim barangnya. Nggak hanya JNE JNT, bisa juga ekspedisi yang contohnya sering dipakai oleh Nanoteknik adalah ekspedisi Berkat Abadi. Kita submit, oke, dan datanya sudah masuk di sini. Dan jika saya mau delete juga bisa. Oke, kita tambahin lagi. Nah, ini untuk bagian vendor. Kemudian kita masuk ke bagian customer. Di bagian customer ini kita akan menambahkan data konsumen dari Nanoteknik, yaitu kita sebagai contohnya masukin aja customer sama di Panglima Aim. Oke, emailnya panglima@gmail.com. Nomor teleponnya random aja. Alamatnya Jalan Panglima. Oke, saat kita akan tekan submit, dia akan masuk otomatis di sini. Jika saya mau delete juga langsung otomatis hilang. Oke, kita masukin lagi. Ini untuk bagian customer. Dan kemudian untuk barang masuk dan barang keluar. Barang masuk ini datanya diambil dari vendor, dan barang keluar tuh datanya dari customer. Maksud saya di sini adalah suppliernya dan juga bagian customernya. Jadi suppliernya sudah saya tambahkan tadi, yang bagian cabang Samarinda. Tanggal pembeliannya tanggal hari ini, contohnya. Pembayarannya 30 hari. Dan kita akan memasukkan produknya di bagian bawah sini. Misalnya produk yang dibeli lebih dari satu, kita juga bisa ditambahkan di bagian sini. Yang produk yang dibeli hanya 2, ya kita tinggal tambahkan 1 saja. Dan misalnya terhapus semua, ini tidak masalah karena bisa ditambahkan lagi dari sini. Oke, misalnya dari cabang Samarinda ini membeli produk SM, dia, dan kedua nih misalnya JM. SM ini kuantitinya tadi kita inputkan adalah 50. Jadi kalau pembelian tuh harusnya itu bertambah datanya. Jadi kita akan coba masukkan 5. Nah, ini harganya random aja. Dan JM, nah nanti kita lihat lagi. Kita ini jadikan 5. Ini juga sama. Oke, kita akan menambahkan data pembelian dari cabang Samarinda. Kita akan submit dan datanya akan otomatis masuk ke tabel. Tadi kita membeli produk SM 5 pieces, dan kita sebelumnya menambahkan di bagian data produk itu 50. Jadi di sini akan bertambah menjadi 55. Nah, bagaimana kalau kita hapus data penjualan ini? Kalau kita hapus data penjualan ini, pada bagian produk, dia juga akan otomatis terupdate 50. Karena produk yang dibeli tadi tidak jadi, kita anggapannya tidak jadi. Jadi berkurang dari 55 menjadi 50. Oke, kita tambahin lagi ya. Oke, kita tambahkan barang masuk. Tadi saya tambah 11.30. Produknya SM 5 pieces ya. Bebas.
data yang sudah masuk 5 pieces, dan ini jadi 55. Oke, di bagian barang keluar ini kebalikannya dari barang masuk, jadi akan berkurang dari stok produk. Kita masukin customer yang tadi kita sudah masukin, yaitu Panglima AIM. Ininya tanggal 11, pembayarannya misalnya 45 hari. Terus ini juga sama, kalau misalnya terhapus bisa ditambah lagi. Kita coba satu aja ya. Dan ini misalnya 5 pieces. Sorry, kita buat agak ganjil, agak berbeda ya. Di sini 10. Jadi kalau misalnya di submit, dia juga akan masuk ke sini 10 SM. Di bagian produk akan menjadi 45, karena yang beli pertama buat stok pertama tuh 50, kita tambah beli barang 5 jadi 50 di 5, dan kemudian kita jual 10 jadi 45. Oke, kemudian ini bagian barang keluar. Kemudian barang produk service itu hampir mirip dengan barang keluar, itu dia mengurangi stok produk. Jadi di tanggal pembelian coba kita pakai 11, konsumennya kita pakai yang Panglima AIM, kita pakai produk yang tadi juga. Oke, jumlahnya kita kurangin agak ganjil, mungkin 1 ya. Keterangannya kabel basah. Submit, dia akan muncul di sini SM 1 pieces, dan dia akan mengurangi produk yang ada di sini. Tadi 45 jadi 44. Dan misalnya kalau kita hapus produk servisan yang ini juga, datanya akan kembali normal menjadi 45. Oke, untuk bagian laporan ini tinggal masukin tanggal mulainya dan tanggal akhirnya saja. Oke, ini sebentar. Oke, setelah saya telusuri, ternyata di bagian laporan terdapat sedikit bug, yaitu pada saat kita tes di Postman, kita coba cek dengan data yang sama, tanggal 1 sampai tanggal 11 maksud saya. Ini datanya muncul semua dengan tipe data yang benar, yaitu purchase, misalnya dia juga service. Mungkin ini adalah sedikit bugnya, dan ini adalah di bagian dari komponen roles-nya admin. Kita akan coba masuk ke bagian sebentar, kita hapus data session storage-nya dan kita masuk ke bagian ID sales. Ini data yang benar, dan pada bagian sales itu hanya bisa 2 jenis, jadi yaitu produk dan produk servisan. Yang produk ini dia tidak bisa menambahkan data dan hanya menampilkan data, jadi action yang di sini juga tadi hilang di bagian admin. Dan tadi di bagian admin itu menambahkan kabel SIMAS, jadi dia akan masuk di sini otomatis juga dengan stok yang sudah terbaru. Kemudian pada produk servisan juga bagian sales ini bisa langsung menambahkan dari toko, misalnya dia lagi sales ke bagian Panglima AIM. Nah, toko di Panglima AIM itu meretur barang 1 pieces misalnya. Kita akan taruh di sini SM, kita tadi kan 54, kita kurangin 2 lagi dengan keterangan kabel digigit tikus misalnya. Kita submit dan datanya masuk lagi yang ini kedua punya kabel digigit tikus. Oke, kemudian dia bisa menampilkan produk di sini yang terbaru juga. Jadi kalau misalnya sudah diretur, ini akan otomatis refresh dengan stok yang terbaru. Jadi ini merupakan website dari pengelolaan stok barang yang digunakan pada Nado Teknik. Sekian dari saya, terima kasih.